Assalamualaikum Pak Panji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak mengganggu waktunya sebentar. Begini Pak, saya ada tugas di LMSIB Pak. Boleh minta waktunya Pak? Monggo, monggo. Mungkin ada yang bisa saya bantu. Begini Pak, tugas itu terkait untuk mendata aset-aset yang ada di sekolah Pak. Jadi yang ada di sekolah kita sharing Pak, kita sharing bersama, kita petakan untuk pengembangan yang mendukung proses kegiatan di sekolah Pak. Kita ketahui bersama, pastinya Pak Panji selaku yang sudah pengalaman jadi PP sudah tahu Pak tentang modal 7 aset itu Pak. Kita sharing aja Bu ya sifatnya. Baik Pak. 7 modal aset itu kan ada modal manusia, modal lingkungan, fisik, finansial, sosial, agama dan budaya, serta modal politik. Benar Pak? Iya, betul Bu. Kita mulai dari yang nomor 1 ya Pak, modal manusia Pak. Kira-kira di sekolah kita Pak, apa saja Pak modal manusianya Pak? Ya, terima kasih Bu Lika. Tadi sudah disampaikan ada 7 modal. Untuk di lembaga kita, modal itu yang pertama modal manusia. Tentunya sebagai manajerial ada kepala sekolah. Ini kepala sekolah, saya selaku kepala sekolah sudah sesuai dengan standar yang sudah ada, sudah punya NUKS, sudah bersertifikasi, kemudian pengembangan lain berupaya saya juga meningkatkan pengembangan diri saya. Kemudian ada Bapak Ibu Guru, Alhamdulillah Bapak Ibu Guru ini sudah S1 semuanya dan linier. Nah, itu merupakan modal manusia. Ada operator ini di sini kita ada 2 ya, operator dapodik sama operator bos. Nah, juga kita punya modal manusia operator bos sudah mumpuni di bidang IT-nya. Begitu juga dengan dapodik. Kemudian kita siswa, potensi siswa. Alhamdulillah ini buktinya Bu Lika bahwa kita punya aset modal manusia siswa dari 90 siswa. Alhamdulillah kita masuk juara umum tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa mempertahankan gelar juara umum ini. Amin, amin. Itu. Juga ada petugas perpustakaan atau pustakawan. Kemudian ada petugas kebersihan. Ini juga merupakan modal manusia. Komite ini sangat mendukung sekali kita. Dulu Pak Haji juga siap mendukung dengan adanya perubahan yang akan kita lakukan bersama. Juga dengan paguyuban, karena paguyuban di sini sebelumnya kurang aktif, sekarang sudah kita giatkan. Apa-apa sekarang kita libatkan orang tua, terutama di dalam paguyuban. Juga ada alumni di sini, banyak sekali alumni yang bisa menjadikan promosi sekolah kita menjadi sekolah para juara. Nah, contoh ini kita ada siswa yang duta pendidikan Jawa Timur Bu. Nah, kita termasuk bangga karena alumni kita menjadi duta pendidikan di Jawa Timur yang saat ini kuliah di Universitas Muhammadiyah Jember. Ada lagi masyarakat yang saling mendukung satu sama lain, yang mana kita lingkup daerahnya, teritorial kita sekitar 2 kilo. Kalau di selatan sampai Surabuta, di sana sudah sangat mendukung dengan adanya program sekolah.
Kalau di utara, insya Allah sampai Kelompang masjid itu kita tahu bahwa di sana juga murid kita ada. Juga di sebelah barat sudah ini juga sangat mendukung. Kemudian juga ada modal manusia pengawas yang saat ini juga intens bekerja sama dengan sekolah, kemudian memberikan pembinaan, pengarahan bagi kepala sekolah dan semua guru yang ada di SD Gayam Kidul 2. Itu yang manusia. Kemudian apalagi Bu ya? Modal Boleh saya menanggapi Pak dari apa yang disampaikan terkait manusia? monggo Bu Rika. Jujur ya Pak, saya merasa bangga Pak menjadi bagian dari lembaga ini. Karena saya merasa kita berada di desa, tapi kita membuktikan kita bisa berprestasi Pak. Buktinya salah satunya Prestasi siswa ini modal ya. manusia dari siswa ya Pak. Siswa bisa membuktikan kita bisa gitu ya Pak. Termasuk tadi Pak Guyuban juga antusias dalam berbagai kegiatan tentunya. Ya cukup bangga sekali Pak. Semoga nanti ke depannya modal manusia ini menjadi kekuatan kita untuk terus membangun sekolah. Amin, amin. Kita lanjut Pak. Tadi sudah dipaparkan oleh Pak Panji. Sekarang yang modal lingkungan Pak. Kira-kira aset apa saja Pak yang ada di sekolah? Ya, Gayam Kidul 2 ini sebenarnya kan regrouping dengan Gayam Kidul 3. Karena banyak pertimbangan juga masukan dari beberapa tokoh masyarakat, Gayam Kidul 2 ini untuk lingkungan itu kurang lebar. Cuman kalau Gayam Kidul 3 itu sangat luas. Dengan memperhatikan beberapa masukan dari tokoh masyarakat, juga koordinasi dengan dinas pendidikan, ya akhirnya regrouping itu diletakkan di Gayam Kidul 2. Ada beberapa kekuatan dan kelemahan memang dari masing-masing lembaga itu. Cuman di sini untuk modal lingkungan kita hanya bisa memanfaatkan modal-modal lahan-lahan kosong untuk bisa ditanami. Nah, sementara ini yang kita berhasil menanam ini minyak kayu putih. Yang mana itu kita kerjasama MOU dengan Sekolah Adiwiyata yang saat itu mendapat bantuan tanaman dari perhutani berupa minyak kayu putih, sengon, itu yang kita tanam di sekolah. Cuman tidak begitu luas, yang ada di halaman itu kita manfaatkan terutama untuk penghijauan. Itu ada juga taman-taman yang ada di depan kelas itu diupayakan tanaman-tanaman yang toga supaya anak-anak bisa mengenal manfaat tanaman itu. Itu juga berpengaruh kepada pendidikan life skill. Jadi anak mengetahui ini tanaman ini manfaatnya apa untuk kehidupan sehari-hari. Seperti itu Bu. Oh iya Pak. Berarti setiap kelas itu kan kita bangun taman mini ya, minimalis ya Pak. Sekarang dilanjut dengan modal fisik Pak. Di sekolah kita kira-kira ada apa saja Pak? Ya, untuk modal fisik, sarana dan prasarana, alhamdulillah untuk ruang kelas ada 6 rombel, kemudian ada ruang guru, ruang kepala sekolah, ada WC untuk murid sendiri, guru sendiri, kemudian perpustakaan dan musola, tempat parkir. Alhamdulillah di sini lengkap, meskipun ruangannya belum memenuhi standar yang ada di SOP. Biasanya kalau murid untuk kamar mandi itu kan 1:40. Untuk yang lakinya 1 kamar mandi, kemudian perempuannya 1 kamar.
Ini ada 2 sudah. Yang guru juga sudah ada 2. Cuman lebarnya itu yang Belum masih, ya Pak, belum ya, sesuai standar ya. Tapi ada semuanya sarana prasarana. Alhamdulillah. Tapi kalau menurut saya Pak, ya sekaligus saya bertanya ke Pak Panji, apakah harus sesuai SOP seperti itu Pak? Karena kan dikondisikan dengan lahan juga Pak. Iya, kondisi idealnya memang harus memenuhi SOP, tetapi kan kita melihat situasi kondisi di sekolah kita. Halaman saja itu satu anak itu berbanding 3 meter untuk tempat bermain. Kalau 90 anak itu Kurang insya Allah berarti ya? kurang ya. Maka dari itu ini termasuk mungkin kelemahan. Tapi kita bisa mengembangkan hal yang lain. Selain dari kelemahan, kita harus meningkatkan apa yang bisa kita tingkatkan. Termasuk di sini meskipun di pedesaan sudah ada wifi. Itu pun juga termasuk aset dari modal manusia. Karena wifi itu kita disumbang dari salah satu alumni dari SD YM Kidul 2. Oh iya Pak. Selanjutnya Pak, di modal finansial Pak, itu apa saja Pak? Ya, sumber dana kita di sekolah itu pada tahun ini kita mendapat sumber BOSP, Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. Kemudian alhamdulillah lagi Bu Lika, kita ini merupakan sekolah yang terbaik di dalam pengelolaan rapot pendidikan, sehingga kita diberi dana sebesar 22 juta untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kita, terutama untuk meningkatkan literasi, numerasi, dan iklim lingkungan yang kondusif. Berarti tidak semua sekolah dapat bos Oh ini? tidak, Ada kriteria itu tertentu? ya ada kriteria. Nah, setelah saya amati kriteria itu ada beberapa komponen di rapot pendidikan yang kenaikannya signifikan. Alhamdulillah kita kenaikannya di literasi, nilai kita 78. Numerasi kita meskipun nilai tidak sampai 60 tetapi ada kenaikan dari nilai 30 menjadi 50. Nah, ini kan kenaikan. Iya. Alhamdulillah semua komponen kita naik meskipun tidak signifikan banyak. Biasa berarti ya Pak. Ya. Tinggal bagaimana kita mengembangkan Dan mempertahankannya mempertahankan, lagi. betul. Kita lanjut yang kelima Pak, modal sosial Pak. Di sekolah kita kira-kira apa saja Pak modal sosial itu? Modal sosial ini kita selaku guru kemudian kepala sekolah tentunya kita bisa bersosial ya, karena kita tidak makhluk individu. Kalau saya itu di organisasi profesi K3S, kemudian guru-guru itu juga ada di KKG, kemudian kita juga ada paguyuban. Nah, dan yang paling menggembirakan ini Bu Lika, satu kecamatan Botolinggo itu bahkan yang awal Mei satu kabupaten, lembaga kita sudah membentuk komunitas belajar di PMM. Nah, ini suatu hal yang menggembirakan. Yang lain belum membuat, kita sudah membuat kombel intra sekolah. Awalnya itu dulu anggotanya hanya sebatas teman-teman guru ya, tidak salah 9 orang. Nah, sekarang ini sampai saat ini sekitar 65 anggotanya. Luar biasa Pak. Nah, berarti banyak yang mengikuti komunitas belajar kita. Juga ada PGRI. Kebetulan saya juga pengurus di kabupaten, jadi wakil sekretaris PGRI di Kabupaten Bondowoso. Ini merupakan kekuatan kita di sini. Mudah-mudahan kita semua bisa berkolaborasi dan bertanggung jawab atas peningkatan kualitas pendidikan. Betul Pak. Karena memang kita tidak bisa mungkiri ya Pak, sebuah komunitas itu memang perlu Pak menjadi modal utama
karena di sana tempat kita sharing biasanya Pak. Khususnya dalam yang seperti tadi Bapak sampaikan di komunitas PMM itu Pak. Dan kita sebagai guru memang dituntut untuk mengembangkan potensi yang ada Pak. Ya mungkin salah satunya di PMM itu ya Pak. Selanjutnya Pak di modal agama dan budaya Pak. Oke. Nah, di model agama ini karena lembaga kita ini mayoritas muslim, ya alhamdulillah, juga guru-gurunya juga muslim semuanya, sehingga bisa berkolaborasi antara guru dan wali murid di dalam hal pembiasaan. Pembiasaan yang sudah kita lakukan adalah pembiasaan istighosah, sholat duha bersama, sholat duhur, dan kemarin mencoba saya buat best practice namanya mesin tralis. Ini juga saya diundang di Bapeda untuk mengikuti Inovasi Government Award tahun 2023 ini. Karena banyak hal yang harus dipenuhi sehingga kita masih belum beruntung tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa menyiapkan lebih siap lagi sehingga best practice yang kita hasilkan nanti bisa mengangkat lembaga kita terutama di Kecamatan Probolinggo. Amin Pak. Tapi bagi saya ya Pak pribadi sebagai guru itu sudah luar biasa Pak. Bapak sudah masuk nominasi di sana, itu sudah penjaringannya saya rasa tidak mudah Pak. Ya, terima kasih. Yang terakhir Pak ini Pak, modal politik Pak. Okay. Nah ini yang jujur saya juga bingung ini Pak, kalau modal politik kan namanya politik kan ya kita gambarannya seperti partai itu politik. Ya, Pak. Tapi bagaimana kalau di sekolah Pak? Okay. Kalau terkait modal politik Pak? Model politik ini saya hampir sama mengisyaratkan dengan adanya suatu usaha pemecahan masalah dengan pihak-pihak lain, ya, atau yang biasa kita sebut dengan kewirausahaan seorang. Nah, kita bisa, yang jelas kita sudah kerjasama dengan dinas pendidikan, itu sudah tentu karena kita panjang tangan dari dinas pendidikan. Kemudian ada dinas-dinas terkait seperti puskesmas yang selalu mengkontrol kesehatan anak, mengukur tinggi badan, berat badan, memberikan obat cacing dan imunisasi dan lain-lainnya. Nah, ini termasuk model-model politik ya. Kemudian ada di pemerintah desa. Kalau di pemerintah desa selama ini memang tidak bisa di SD negeri untuk dibiayai dari pemerintah desa. Cuman bagaimana cara desa itu bisa memperhatikan kita. Saya beri contoh, kemarin ada murid disabilitas Bu. Saya sampaikan bahwa saya punya murid disabilitas terutama tunanetra. Bagaimana peran desa terhadap murid ini? Yang mana murid ini adalah juga warga dari Desa Gayam. Kebetulan saya juga diundang Musrembang sehingga ada unsur positif dari pemerintah desa untuk membantu siswa bukan membantu sekolah. Sehingga siswa nanti tahun 2024 akan diakomodir alat yang bisa membantu anak ini belajar. Ya, gitu. Ini termasuk modal politik. Juga kita mengajukan kepada ya tadi ya partai politik. Iya. Kebetulan di desa kita ini ada dewan Pak, dewan bukan calon, sudah anggota legislatif. Kita mengajukan beberapa alat kebutuhan untuk pencak silat Bu. Karena lembaga kita memiliki brand pencak silat. Apa yang harus saya lakukan untuk memenuhi itu, karena semua itu biayanya mahal-mahal. Kita coba masuk kepada anggota legislatif, apakah bisa hal ini diakomodir atau kita kerjasama dengan KONI untuk bisa melengkapi perlengkapan itu. Dan kerjasama itu sudah, cuman sampai saat ini masih belum terrealisasi.
kita berusaha. Ada juga kita bekerjasama dengan tokoh masyarakat. Ketika kita mau praktek sholat berjamaah, kebetulan musola kita terbatas, bisa ke masjid, itu melalui takmir masjid. Kemudian tokoh masyarakat yang sudah dipercaya menjadi ulu air, karena kita terus terang kalau tidak ada air ini susah. Nah, seperti anak buang air kecil sembarangan, BAB harus menahan sakit perut untuk lari ke tempat BAB jauh. Nah, ini juga ada kerjasama. Nah, itu sementara modal politik yang kita punya. Berarti berkaitan dengan MUU ya Pak? Iya, kalau kemarin kita sudah buat MOU-nya dari puskesmas, dari tokoh masyarakat, dari desa, kita sudah punya gitu. Mungkin itu saja Pak dari apa yang disampaikan ini terkait 7 modal aset yang modal aset sekolah. Kira-kira Pak dari 7 ini masih ada lagi yang perlu ditambahkan atau memang sudah 7 ini saja Pak? Menurut saya sudah cukup ini mengakomodir semuanya Bu ya. Ya mungkin kalau ada hal baru kita bisa sharing bersama. Mudah-mudahan 7 modal ini bisa membantu Bu Lika dalam menyelesaikan tugas-tugasnya dan membantu pemahaman Bu Lika. Barangkali bisa sebagai masukan gitu. Iya, terima kasih Pak waktunya. Semoga apa yang disampaikan Bapak mengcover semuanya ya Pak, mengcover pengelolaan aset ini tentunya untuk perencanaan dan pelaksanaan program Pak ke depannya. Ya kita sharing, saya justru banyak belajar dari Bapak bagaimana cara memanage dan mengelola aset yang ada menjadi sebuah kekuatan Pak. Dan ini terbukti dari prestasi kita sebagai juara umum Pak. Itu luar biasa bagi saya melihat sosok pemimpin yang betul-betul bisa memanage dan menggolkan sebuah program Pak. Ya jelas kemenangan ini kemenangan bersama Bu ya, bukan kemenangan saya, bukan kemenangan salah satu pelatih atau pembimbing, tetapi ini kemenangan kita bersama. Bagaimana kita memiliki tanggung jawab bersama, berkolaborasi bersama untuk mempertahankan prestasi. Betul Pak. Terima kasih Pak Panji waktunya. Sama-sama. Mohon maaf sudah mengganggu saya. Tidak apa-apa.